Hai, Shalom, hai Josa, kembali lagi bersama Vea. Hari ini aku mau bawain khotbah tentang nama baik sampai akhir. Seingat aku sih aku pernah bahas ini. Aku pernah kirim ini di WA karena aku kan sering banget catat khotbah-khotbah di Kamboja. Entah aku kirim atau kita dengerin bareng sih. Tapi kalaupun pernah aku minta maaf karena aku bahas lagi. Tapi ini aku mau jelasin dari sisi aku, dari pihak aku, biar bukan aku doang yang ngerti tapi kamu juga ngerti, biar kita sama-sama bicara dan kiranya kita bisa renungan bareng-bareng, makin rajin ya baca Alkitabnya. Terakhir kita ketemu di video kayak gini itu bulan Januari kalau nggak salah, itu pun cuma satu video dan itu setelah aku lama nggak buat video. Dan ini bulan Juni tanggal berapa ya, 3 kayaknya, tiga ini aku baru buat video lagi setelah sekian lama. Maaf biasa karena aku sibuk, bercanda, sibuk main sama kamu. Oke, pokoknya ini aku cuman ngejelasin dari yang aku dapetin selama aku dengerin khotbah. Dari banyaknya yang aku catat, aku milih ini dulu yang buat aku bahas. Kiranya kita bisa bertemu di hari-hari berikutnya ya. Dan semoga kamu makin rajin lagi baca Alkitabnya. Aku bakal pimpin kamu ke dalam doa pembuka dan doa penutup seperti biasanya, tapi mungkin gak terlalu panjang. Dan seperti biasa yang sering banget kita lakukan sebelum kita memulai renungan, yaitu membaca Mazmur 91 terlebih dahulu, pembuka dan penutup. Tapi pembuka ya yang aku bacain. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kehutananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan kau dari jalan tangkap burung, dari penyakit samparan yang bersembunyi. Dengan kepake Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Aku baca mana? Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular kobong akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mana namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Maaf banget karena udah lama nggak public speaking. Di video kayak gini aku jadi agak kegok, agak lupa. Tapi ini sering aku baca tapi kayak aku kegok. Ngerti gak sih? Karena udah kelamaan nggak buat video kali ya. Mari kita bersatu dalam doa. Mata aku bagus gak sayang? Tapi hari ini aku lagi nggak makeup, cuma pakai bibir sama bedak tipis. Oke, let's go. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga aku dan Jesa bisa hadir di tempat ini, di video ini, di renungan kali ini. Kiranya Kau terus berkati, Kau berikan kepada kami kesempatan. Terus biarlah Roh Kudus ada dalam hidup kami agar kami terus mengerti apa yang Kau sampaikan dalam setiap hidup kami. Biarlah apa yang kami tabur bisa berbenih, berbuah lebat Tuhan, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, agar kami dapat terapkan dalam kehidupan, dan langkah-langkah kami akan terus sesuai dengan jalan Kau, dan Engkau akan terus menyertai dan memberikan semua yang terbaik untuk kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami itu atas izin Kau, dan biarlah kami bisa mengerti tentang renungan ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhir. Engkau terus menyertai kami sehingga kami dapat menyelesaikan dengan hasil yang terbaik, dengan hasil yang bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dapat kami mengerti, dapat menjadi langkah kami untuk kedepannya. Kiranya yang gak terbaik untuk kami Kau lepaskan dari kehidupan kami,
biar kami bisa bertemu juga di hari-hari berikutnya, biar kami terus bisa renungan memuliakan nama Engkau, biar kami bisa tumbuh satu sama lain di dalam firman-firman Engkau, di dalam Roh Kudus kami percaya, di dalam Engkau kami percaya, seluruh yang kami serahkan, biar renungan ini atas naungan tangan Kau, dan kami ada di dalam kapal yang Kau setir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Dan sebenarnya ini kan renungan udah lama nggak aku lihat lagi kan, karena ini bulan Maret renungannya. Bulan Maret renungan yang aku dapetin ini, mungkin kamu juga udah tahu. Jadi aku agak sedikit lupa, jadi kita sama-sama belajar ya Josa, bukan cuma kamu yang belajar dan mengerti tentang apa yang aku bawain kali ini, tapi aku juga belajar, aku juga berusaha mengerti apa yang udah aku ketik, aku ngulik kembali, karena kan udah termasuk lama gak sih, Maret ke Juni, 3 bulanan. Jadi kayak aku juga pengen tahu apa sih yang aku udah pernah tulis, apa sih yang harusnya aku pelajarin biar jadi pegangan dalam hidup aku. Jadi kamu tahu kan kalau misalnya orang itu bisa jadi orang hebat karena dia mempunyai nama gitu, mempunyai identitas yang baik. Nama baik itu aset buat kita ke depannya. Nama adalah aset paling berharga. Jadi di sini ada ayatnya, ada pasal Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa kayak gitu sih? Kayak menurut aku dari sisi pandang aku, kayak mau semahal apapun minyak, kalaupun kita punya minyak nih, misalnya bentar, anggap aja ini minyak yang mahal, maksudnya parfum yang mahal, kayak orang bakal kalau kita semprot, nah ini kan ada wanginya kan, ada wanginya gitu. Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang kenal kita dan tahu kita punya wangi kayak gini, tapi dia tahu juga kalau nama kita tuh udah buruk di mata semua orang, nggak mungkin dia bakal muji kita. Dia pasti ngeliat kita kayak masih, kayak walaupun sebaik apapun kita, maksudnya se-perfect apapun tampilan kita, tapi nama kita sendiri nggak baik atau salah di mata orang, itu bakal ngebuat reputasi kita tuh hancur, bakal ngebuat kayak nama kita sendiri jelek. Jadi kayak otomatis orang nggak akan ada yang mau ngedeket ke kita gitu. Maaf banget aku belibet, tapi kira semoga kamu ngerti ya. Ini aku sambil melihat di handphone ini karena catatannya aku pindahin ke sini. Dan kiranya semoga kamu makin rajin lagi nantinya baca Alkitab sambil sambil mencatat gitu di dalam buku. Terus nanti kayak bisa warna-warnain gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau reputasi kita baik, otomatis nama Tuhan juga dipermuliakan. Karena ini termasuk dengan buah-buah roh gak sih? Kayak maksudnya tuh, kalau misalnya kita melakukan suatu kebaikan, suatu yang bikin nama kita jadi baik atau reputasi kita baik, otomatis kan kita kan punya agama nih. Jadi kayak kalau misalnya kita ngelakuin suatu kesalahan, pasti orang pada mikir gini, ih dia kan agamanya ini, pantas aja dia gini gitu. Nah tapi kalau misalnya kita reputasinya baik, otomatis ke agama pun kita bakal baik. Maksudnya kayak orang tuh bakal nganggap ini Kristen baik nih gitu. Karena kan kadang ada problem yang bikin terpecah belah karena suatu hal. Ini orang ini buat masalah, kayak beberapa perkumpulan orang, komunitas gitu yang mengganggu orang dalam beribadah atau apapun itu. Pasti kan yang di-mention bukan orangnya doang, tapi agamanya tuh orang juga di-mention, karena belum tentu agamanya benar itu. Nah terus handphonenya gampang banget mati, jadi harus masukin sandi terus. Itu apa sayang? Ya karena reputasi kita baik, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Itu karena kalau misal kita punya reputasi baik, kita tuh bisa ngajak orang, kita bisa bawa jiwa-jiwa baru. Kayak
orang tuh bakal percaya sama kita karena kita sendiri punya reputasi yang baik, kita punya nama yang baik. Kita gimana sih? Nah, kadang kita nggak sadar kalau misalnya sikap kita tuh bisa ngancurin reputasi kita sendiri, karena menghancurkan reputasi lebih gampang daripada kita membangun reputasi itu sendiri. Repetisi membangun reputasi. Maksudnya apa sih? Dengan mengulang-ulang tindakan atau perilaku yang konsisten dan positif, orang lain akan mulai mengenal dan mempercayai kamu. Itulah yang membentuk reputasi. Jadi reputasi bangun reputasi berarti kebaikan yang dilakukan berulang kali. Kayak misalnya kebaikan yang dilakukan berulang kali. Kalau misalnya kamu jadi siswa yang gak teladan, siswa yang males-malesan, yang sering bolos atau apapun itu, guru dan teman-teman kamu bakal menganggap kamu adalah pribadi yang malas, pribadi yang bandel gitu, pribadi yang nakal. Reputasi kamu sendiri bakal tercap jelek, tercap jadi kayak siswa yang bandel, siswa yang siswa yang gak patut sama peraturan sekolah alias gak disiplin gitu. Tapi jika kamu melakukan kebiasaan yang baik kayak tepat waktu, kayak ya on time, terus kualitas kamu bagus dalam mengerjakan sesuatu, kamu jadi pribadi yang jujur, suka bohong, terus ya banyak lagi ya sikap-sikap baik yang ada juga di buah-buah roh, ada di Galatia 5 ayat ke-22 sampai ke-23, kalau bisa baca sendiri. Nah, reputasi yang baik itu kan yang kita lakukan pekerjaan yang kita lakukan berulang kali itu bakal memengaruhi reputasi kita. Entah yang kita lakukan itu yang baik atau yang buruk. Yang buruk reputasi kita akan buruk, yang baik reputasi kita akan baik. Jadi berarti kebiasaan yang dilakukan berulang kali akan menumpuk jadi citra diri kita di mata orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan bakal jadi pandangan orang ke kita tuh kayak nantinya kayak gimana gitu. Repetisi bukan sekadar penggulangan yang kosong, tapi pengulangan. Reputasi bukan sekedar pengulangan kosong, tapi pengulangan yang terarah dan dapat diandalkan. Jadi repetisi yang ngelag. Ini bedanya masih banyak banget. Lebih banyak ayat Alkitabnya sih. Repetisi itu kan kayak artinya kan pengulangan gitu kan, artinya kayak mengulang terus. Nah, repetisi yang dimaksud dalam aset yang baik adalah repetisi yang terarah dan dapat diandalkan, bukan repetisi yang kosong, bukan yang kayak nggak bisa diandalin gitu lah intinya. Ada ayatnya, Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena mau seusaha apapun kita buat jadi yang baik, kita juga harus mengandalkan Tuhan, karena hanya bersama Tuhan kita akan bisa. Jadi kayak sebelum kamu ngelakuin sesuatu, kamu harus mikir dulu akibatnya itu apa sih. Sebelum kita ngelakuin atau berkata apapun itu, kita mikir dulu. Walaupun kadang aku sendiri nggak mikirin dulu apa sih nanti akibatnya. Jadi aku kayak kadang marah ke kamu tuh langsung marah, terus habis itu aku diem kan beberapa saat, atau kamu ikutan marah tuh aku langsung merenung, oh kayaknya iya deh aku yang salah. Jadi aku langsung minta maaf karena aku beneran takut banget ditinggalin sama kamu. Terus ada lagi Yakobus 1 ayat yang ke-19, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi apa sih yang dimaksud dari ayat tersebut? Dia ngasih tahu kalau orang ini lebih baik
jangan langsung menindaki sesuatu. Maksudnya dengerin dulu dari beberapa pihak. Ini aku juga kadang pribadi yang gampang banget emosinya menggebu-gebu dengar sesuatu dari pihak satu, terus aku sebel nih pihak satu nih kayak ngejelekin pihak kedua, jadi aku yang langsung ikutan sebel banget sama pihak kedua. Sama kamu contoh aja, sama yang kayak waktu itu yang masalah yang kita alamin tuh aku sering baca gitu. Nah di ayat ini tuh ngasih tahu kalau misalnya kita tuh harus ngedengerin dulu dari beberapa pihak sebelum kita berkata-kata, sebelum kita marah gitu, sebelum kita ngeluarin apa yang mau kita omongin. Karena di sini tuh kita tuh harus cepet-cepet ngedengerin dari beberapa pihak dan lambat, jadi nggak usah buru-buru untuk ngatain atau berkata-kata yang nggak seharusnya kita katain, harusnya kita keluarkan. Dan juga jangan cepat-cepat untuk marah. Lalu ayat yang selanjutnya adalah Matius 5 ayat yang ke-7. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu arti dari Matius 5 ayat yang ke-37 yang aku ambil sih kayak misalnya kalau emang maunya kayak gitu ya tinggal bilang iya, nggak usah kayak maunya itu tapi bilang yang nah kayak aku tadi malam kayak apa namanya, aku tadi malam maunya ini tapi aku bilangnya enggak, padahal aku maunya itu, tapi kamu sini bilang kayak aku kan dukun yang bisa ngerti apa yang kamu mau, bilang langsung. Aku tuh ngerasa kayak langsung walaupun nanti bakal pulang lagi, maaf ya. Jadi dari ayat ini juga menurut aku juga bagus sih, dari ayat-ayat sebelumnya juga bagus, karena dari kita jawab cara apa sih, tegas, kayak kalau mau ya bilang mau, kalau enggak ya bilang enggak. Itu beneran sebagai integritas atau identitas kita. Jadi kayak orang bakal menganggap kita tuh gimana orangnya, orang yang bertele-tele atau orang yang langsung to the point. Jadi orang yang langsung bilang sesuai dengan kenyataannya dia mau atau enggak, itu orang yang lebih bisa dipercaya gitu. Yesus sendiri ngajarin buat kita nggak main-main sama kata-kata. Kalau kebiasaan nambah-nambahin terus nanti ujungnya bisa jadi fitnah atau bohong gitu. Tuhan nggak suka kita bertele-tele. Emang kita nggak suka kalau misalnya kita ngomongnya enggak tapi kita maunya iya, atau kita bilang iya padahal kita aslinya nggak mau kita dapetin itu, tapi kayak udahlah terpaksa gitu. Padahal harusnya kita ngomong sejujur-jujur aja. Jadilah orang yang konsisten, karena ayat ini tuh ngajarin kita buat konsisten. Kalau misalnya kita mau ya bilang mau, kalau enggak ya enggak gitu. Di Amsal 17 ayat yang ke-9, ini versi terjemahan BIMK, aku lupa sih kepanjangannya apa kan. Kalau TB terjemahan baru, kalau BIMK aku lupa. Isinya adalah kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan, membangkitkan kesalahannya, memutuskan persahabatan. Karena kan terjemahan di Alkitab tuh banyak ya, tapi artinya tetap satu. Ini kadang orang tuh salah memahami tentang terjemahan gak sih? Nah di ayat ini tuh aku suka banget, kayak salah satu cara kita buat jadi pribadi yang namanya baik itu kita harus bisa maafin orang dan gak bangkitin kesalahannya terus. Jadi kalau misalnya dia udah minta maaf, oke, kita harus belajar ikhlas, kita harus belajar memaafkan, tapi benar harus ikhlas ya, nggak bilangnya ikhlas tapi dalam hati masih marah gitu. Harus benar-benar dalam hati, bahkan dari luar atau ke dalam kita ikhlas. Karena kalau misalnya kita bilangnya maafin tapi hati kita sebel, terus nanti kita berantem lagi, kita bakal ungkit lagi kesalahan yang itu padahal udah pernah minta maaf. Jadi otomatis hubungan yang kita jalin selama ini tuh bakal hancur, karena ya itu masalah yang terus diungkit-ungkit. Maaf ya Juasa kalau aku sering ungkit-ungkit masalah, maaf. Terus mulailah, jadi kalau misalnya mau nama kita baik, integritas kita baik, identitas kita baik, itu kita bisa dimulai dari, atau aset yang kita miliki itu berharga atau bagus, kita harus mulai dari dalam diri sendiri, lalu dalam keluarga dulu. Karena kayak kalau misalnya
dalam keluarga aja kita hancur, kita tuh bakal hilang arah banget gak sih kalau nanti di luar. Walaupun ya kita bakal tetap butuh Tuhan, kita bakal selalu butuh Tuhan, tapi kan kita juga harus memulai hubungan yang baik dalam keluarga. Karena kan dalam keluarga kita kayak bisa tahu gimana sih porsi kita, gimana sih yang harus kita lakukan, kayak ada pandangan atau acuhan buat kita bisa kayak gitu, bisa yang baik kayak gitu. Jadi kita mulai dari keluarga dulu. Ada ayatnya 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Ini aku pakai yang terjemahan baru, aslinya gurunya pendetanya tuh pakai terjemahan TSI, aku nggak tahu juga panjangannya, aku lupa banget sumpah. Isinya tuh, tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita sendiri nggak menghargai, kita sendiri nggak bisa punya nama baik di keluarga, itu kita berarti kayak orang yang sama sekali nggak punya iman. Karena Yesus sendiri ngajarin buat kita punya aset yang berharga dulu di dalam keluarga. Kita bisa menghargai dulu dalam keluarga, bisa saling paham, saling memaafkan, saling bahkan ngucapin tolong, terima kasih, itu maaf harus kita miliki dulu dalam diri kita dan dalam keluarga. Karena kalau misalnya dalam keluarga kita hancur, kita berarti kayak orang nggak punya iman gak sih? Soalnya di ayat ini aja bilang kayak gitu. Tapi jika seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, kita nggak jadi orang yang pribadi baik, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Asal terus kemampuan kita, kayak apapun kemampuan kita, yang pakai yang positif ya, kita kan pasti bisa bedain yang positif sama yang negatif gitu. Itu kita asal terus yang positif sehingga bisa bermanfaat. Lalu ada lagi Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu Tuhan tuh, karena kan kita sendiri kan serupa dengan Allah kan, jadi kita harus melakukan sesuai dengan sifat-sifatnya, maksudnya dengan buah-buah roh itu. Kita harus kayak ikutin yang benar-benar Tuhan ajarkan, kayak mencerminkan sebagai orang Kristen. Di sini Tuhan tuh, Allah tuh udah mempersiapkan sesuatu dan kita tinggal melengkapi. Kayak maksudnya Tuhan udah ngizinin kita untuk melakukan, misalnya kita bisa sekolah karena Tuhan udah ngizinin kita untuk sekolah, jadi kita tinggal melengkapkan kalau kita bisa menyelesaikan sekolah tersebut gitu. Oke, bentar, sandi lagi ya. Jadi ada juga ayat masih ada ayat, ya ampun, keluar like handphone ya. Jadi di pendeta juga ngasih level dari di empati. Maksudnya dari empati itu kayak maksudnya hidup penuh empati, hidup penuh tapi empatinya tuh kosong, empatinya tuh mati gitu lah. Jadi kayak kita ngelakuin hidup yang bener-bener hidup kita full, tapi kayak empati yang kita punya tuh kosong, mati, kosong gitu lah. Ada lagi Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi kalau kita nyebar nama kita menjadi nama baik, kita ngelakuin suatu kebaikan, orang tuh bakal nganggap kita baik terus kan. Ya emang kita baik karena kita udah nabur benih yang baik-baik, jadi nama kita bakal mendatangkan berkat. Amsal 10 ayat yang ke-7, yang tadi yang Amsal 10 ayat yang ke-7 yang terjemahan baru itu kan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah ini lagi Amsal 10 ayat yang ke-7 BIMK, yang aku juga lupa itu artinya apa. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tapi orang jahat akan segera dilupakan. Jadi mau kita hidup, kalau mau hidupnya penuh berkat, jadilah orang baik yang terus menolong, teruslah bantu. Makanya aku kadang kalau lagi sama temen aku sendiri atau sama teman-teman kamu, aku berusaha buat nge-treat mereka yang baik juga, kayak dalam segi materi atau dalam segi bayar-bayaran aku utamain dulu. Aku bilang udah nggak apa-apa, karena
gantinya nanti aja pas nanti aku sendiri yang butuh atau kamu juga yang butuh. Karena aku mikir kayak apa yang aku lakuin ini aku ikhlas, tapi aku sendiri sadar kalau misalnya aku ngebantuin orang itu karena dia perlu, dan aku nggak tahu nanti ke depannya aku juga bakal perlu atau kamu bakal perlu, dan aku harap ada orang juga yang bakal bantuin kamu ataupun aku dimanapun kita berada. Jadi aku bener-bener seneng kalau apa yang udah aku bantu ke orang itu dihargain atau diterima gitu, bukan malah ditolak. Karena aku ngerasa kayak aku udah nabur benih ke kamu, jadi aku harap walaupun bukan kamu yang balas nolong aku nantinya, aku percaya Tuhan bakal balas dan bantu aku untuk aku selamat dari sesuatu yang aku tidak duga, atau bantu dari hal yang aku tidak duga ya, dari orang lainnya atau dari benda atau bentuk apapun. Karena aku percaya jika apa yang aku tabur baik bakal kembali kepadaku jadi yang baik, tapi kalau aku tabur yang jahat akan kembali kepadaku yang jahat. Kayak yang aku tabur baik akan jadi berkat, tapi yang jahat akan menjadi jahat. Jadi dia yang Amsal 10, Amsal berapa tadi? 10 ayat yang 7 ya kan? Amsal 7 ayat 9, Amsal 10 ayat yang 7 yang BIMK-nya kayak dia ngasih tahu kalau misalnya kita jadi orang baik tuh bakal terus hidup dalam berkat, sedangkan orang yang jahat bakal segera dilupain, bakal hidupnya ya jahat gitu loh. Jadi intinya adalah teruslah tabur kebaikan, karena orang bakal nganggap kamu, mandang kamu sesuai apa yang kamu lakukan, sesuai sama perilaku yang kamu lakukan, dan nama baik kamu itu adalah aset yang paling berharga untuk kamu ke depannya. Karena kamu punya reputasi yang baik, hidup kamu bakal mudah. Asalkan jangan lupa juga kamu harus mengalahkan Tuhan dalam segi apapun. Jika kamu udah di atas, kamu harus ingat kalau kamu bisa di situ kan ada Tuhan yang selalu nolongin kamu, ada Tuhan yang selalu ingatin kamu dalam firman-firmannya. Jadi kamu harus sering banget baca Alkitab, kalau bisa kamu catat lagi biar aku juga kamu bisa sharing apa yang kamu udah dapetin. Nggak perlu banyak pasal yang kamu baca, banyak ayat yang kamu baca, sepenggal ayat itu bisa ada artinya sendiri terus. Oke, dan kiranya kamu terus bisa bantu teman-teman kamu yang kesusahan. Jadi kalau teman kamu minta kamu beliin minum dan kamu merasa dia emang benar butuh, ya kamu bantu aja. Kiranya nanti kamu benar butuh juga di saat kamu lagi nggak ada uang, atau kamu benar ya uang kamu lagi nggak ada, atau apapun, baterai habis, apapun itu teman kamu bakal bantu kamu gitu. Tapi jangan mengharapkan imbalan ya, karena kamu harus ngelakuin semua itu dengan ikhlas, biarlah kiranya nama dan aset kamu jadi berharga. Mari kita masuk ke dalam doa. Oke, let's start. Tuhan, terima kasih atas penyertaan sehingga aku dan Josa bisa selesai dalam renungan hari ini. Biar kiranya dari apa tangan hingga pada akhirat dapat kami terapkan dalam setiap hidup langkah kami, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hidup kami agar kami terus mengerti, Tuhan. Biarlah nama baik akan selalu menjadi aset yang baik untuk kami. Biarlah kami terus bisa menabur benih-benih yang baik dalam diri kami, dalam orang-orang sekitar, dan biarlah menjadi bertumbuh berakar, berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah aset yang berharga terus ada dalam hidup kami, biar nama baik terus melimpah dalam hidup kami, karena nama baik kami akan memuliakan nama Engkau terus menerus, agar kami terus bisa membawa jiwa-jiwa baru, walaupun yang sudah jadi Kristen pun akan kami bawa untuk menjadi jiwa baru. Karena tidak semua Kristen, Tuhan, bisa untuk baca Alkitab, berdoa terus setiap saat. Kami bantu biar nama baik terus ada dalam hidup kami, aset yang berharga. Kami membutuhkan pertolongan Engkau, karena kami sadar kami gak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi. Kami tahu selai rambut kami jatuh pun itu atas izin Engkau. Biar semua yang kami alami itu atas izin Engkau. Biarlah juga yang sesuatu yang tidak terbaik untuk kami dijauhkan, dihempaskan dari kami sejujurnya, yang baik yang memang untuk kami, yang memang rezeki kami didekatkan kepada kami dan diberikan kepada kami, Tuhan. Berkatilah aku, Josa, dan keluarga aku. Bagi Josa, Kau berkati Rob, Kau berikan roh penguatan dan penghiburan dan kasih sayang yang terus melimpah-limpah dalam kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau limpahkan terus dalam hidup kami, atas nafas kehidupan yang masih kami rasakan, atas kasih sayang satu sama lain yang masih kami bisa rasakan. Maafkan kami, ampuni kami akan kesalahan yang kami sadar ataupun kami tidak sadar sekalipun yang kami alami, yang bisa merusak atau menghancurkan hati Engkau yang tidak sesuai dengan firman Engkau. Biarlah kami bisa tumbuh sesuai dengan buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat yang kedua 3, Tuhan. Kiranya
22 sampai 23 kiranya itu akan terus menjadi pegangan hidup kami, agar kami terus ada dalam kasih serupa dengan Engkau Tuhan. Dan berikanlah penguatan dan penghiburan bagi kami yang mengalami suatu kesusahan apapun itu Tuhan. Kau berikanlah penguatan dan penghiburan yang lagi mengalami kesesakan atau kesedihan atau apapun itu Kau bantukan pada kami. Berikanlah pada kami rezeki yang secukupnya, rezeki yang melimpah-limpah, rezeki yang sesuai dengan porsinya, yang sesuai yang kami dapatkan. Berikanlah seporsi yang kami dapatkan. Jika itu bukan porsi untuk kami, silakan jauhkan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan kiranya Kau memberkati pendidikan aku, pendidikan jurusan pendidikan siapapun itu Kau berkati. Karena kami akan kuliah nantinya, Kau berikan pada kami kenikmatan dan semangat untuk kami menyelesaikan kuliah kami, dan berikan pada kami rezeki dan pekerjaan yang layak untuk kami, dan agar kami bisa membantu keluarga, membantu diri kami sendiri untuk self reward atau apapun itu. Kami serahkan seluruh ke dalam Kamu. Kami tidak meminta banyak, kami minta secukupnya, kami minta yang porsinya kami saja Tuhan. Dan nanti kami akan tidur berkata tidur kami tanpa kurang satu hal apapun, bila kami bangun dengan penuh kasih sukacita dan bercita dan semangatnya yang bara-bara dalam setiap hidup kami, dan masyarakat akan terus kami pegang karena kami percaya atas nama Engkau, dan kami terus berjalan sama Engkau. Kami akan hidup dengan penuh kasih sukacita. Kami percaya jika kami lagi tidak dapat di jalan yang kami mau, itu ada alasannya sendiri, dan kami serahkan seluruh ke dalam tangan Engkau. Biarlah ya kami terus dilancarkan dalam perjalanan apapun itu tanpa kurang satu hal apapun Tuhan. Kami selamat atas izin Kau Tuhan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan Kau. Kami percaya apapun yang kami doakan, enggak tentu kami akan dapatkan, karena ada rencana yang jauh lebih daripada apa yang kami rancangkan. Dan kami juga doain untuk orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan makanan, minuman yang apapun itu Kau berikan pada mereka rezeki yang melimpah-limpah, mereka makanan minuman pada hari ini, hari-hari seterusnya, agar mereka tidak kelaparan, dan kebahagiaan yang selalu aman sentosa. Dan ampunilah kesalahan kami semua Tuhan. Kami percaya, kami serahkan seluruh ke dalam tangan Kau. Bila aku dan Josa bisa terus tumbuh satu sama lain dalam firman-firman Kau, bila kami terus mengerti apa yang Kau sampaikan, bantu kami, doakan hubungan kami Tuhan. Maksudnya berikan hubungan kami menjadi hubungan yang damai sejahtera, yang terus melibatkan Kau dalam setiap hubungan kami. Biarlah kami mengalami suatu masalah atau apapun itu, kami dapat menyelesaikan atas nama Kau, atas izin Kau, dan kami bisa menyelesaikan tanpa merusak atau apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Josa, sudah selesai doa hari ini dan renungan hari ini. Kiranya kamu bisa mengerti sama yang aku sampaikan. Aku minta maaf Daiwan, ini aku agak kegok gitu ya, nggak ngerti sama yang aku sampaikan. Kalau kamu nggak ngerti sama yang kamu sampaikan, intinya aku sayang banget sama kamu, dan kita lagi LDR Bali Depok. Aku kangen banget sama kamu Josa, sumpah. Aku nggak boleh ngomong sumpah, asli aku kangen banget sama kamu. Semoga kiranya Tuhan permudah, kiranya Tuhan izinkan kita untuk bisa bertemu sesegera mungkin di kuliah nanti. Kita bisa tetap percaya satu sama lain, bisa melibatkan satu sama lain, bisa mengasihi satu sama lain, bisa saling memaafkan terus menerus, bisa ngasih masukan terus menerus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Josa udah selalu bantu aku dalam banyak hal, udah dengerin aku cerita, udah selalu ngasih warna baru di dalam hidup aku setiap harinya, udah ngasih kayak semangat baru dalam hidup aku. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak atas waktu-waktunya, atas kasih sayangnya. Maaf kalau selama ini aku masih ngeselin, masih suka bilang enggak pada aku mau, masih suka diem-diem aja akan apa yang aku mau, terus masih kayak nyalain kamu, terus nggak dengerin dari pihak kamu, malah dengerin dari orang lain. Padahal kan hubungan kita yang bangun ya, harusnya aku dengerinnya tuh kamu, bukan orang lain. Aku minta maaf karena masih kurang percaya sama kamu. Kiranya aku bisa lebih percaya lagi, bantu aku untuk lebih percaya lagi sama kamu, untuk bisa menahan amarah aku lagi, egois aku lagi. Terus aku sayang banget sama kamu, please stay with me, tolong cintai aku terus, karena aku akan selalu butuh kamu, dan aku percaya kamu akan selalu butuh aku juga. Dan kiranya tangan kita akan selalu merangkul dan tolong setiap harinya. Oke, jangan lupa untuk cerita dan ungkapin akan perasaan kamu setiap harinya, karena aku sangat senang kalau kamu bisa ungkapin apa yang kamu mau. Aku sayang banget sama kamu pokoknya. Ini 34 menit aku non-stop ngomong, tapi aku gak capek karena aku ngerasa kalau kamu muliakan Tuhan, apalagi untuk kamu Josa, aku seneng banget, jadi aku gak ada rasa capek. Dan lagi ya, aku bahagia sama kamu,
Thanks udah datang di hidup aku. Terima kasih Tuhan udah ngasih Joshua untuk aku. Terima kasih udah milih aku sebagai pacar kamu. Makasih udah sayangi aku terus, udah cintai aku, udah milih aku untuk jadi pacar kamu. Bye bye, I love you. Dadah Joshua, shalom. Aku cinta kamu, bye bye. Nanggung 35 menit. Intinya aku akan selalu butuh kamu dan aku bangga sama kamu setiap langkah yang kamu alami. Aku bangga sama setiap proses kamu. Bye bye, I love you, shalom.